Serangan dari pengacara Hotman Paris sudah mulai diluncurkan untuk Sunan Kalijaga selaku kuasa hukum Ferry Irawan dan juga keluarga. Ya, selaku penggagas Lembaga Pendampingan Hukum 911, Hotman menyebutkan jika berkas perkara sudah P21 di Kejaksaan Negeri Jawa Timur dan bukti-bukti yang disodorkan Vena Melinda pun sudah lengkap. Benarkah karena hal tersebut, Hotman menyatakan jika ia siap bertempur untuk membela Vena Melinda dalam perkara ini. Lalu, seperti apakah respon Sunan Kalijaga selaku kuasa hukum Ferry dan keluarga? Selain sepak terjangnya di dunia hukum, siapa sangka jika Hotman pun juga punya sisi lainnya menarik. Ya, rupanya Hotman juga mempunyai minat dalam dunia tarik suara. Lantas, seperti apa serunya acara launching single lagu Hotman Paris tersebut kemarin? Hotman Paris Hutapea adalah sosok advokat yang dikenal tidak gentar menghadapi siapapun lawannya. Lalu, seperti apa sepak terjangnya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Selaku kuasa hukum Vena Melinda dalam kasus pidana KDRT dengan tersangka Ferry Irawan, kini Hotman Paris pun semakin berada di atas angin pasca berkas perkara Ferry dinyatakan P21 alias sudah lengkap dan sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jawa Timur. Ia pun meminta agar Sunan Kalijaga yang menjadi kuasa hukum Ferry Irawan untuk berhenti berkoar-koar di layar kaca. Ya berarti bukti-bukti yang diajukan oleh Vena Melinda sudah memenuhi syarat. Mereka sebelumnya berkoar-koar bahwa seolah-olah gara-gara P19 seolah-olah kasusnya tidak terbukti. Padahal itu kan P19 kan itu hal yang standar. Dan sekarang sudah pelimpahan tahap kedua, berarti dalam waktu dekat akan bersidang. Makanya saya selalu bilang kepada tim sana, daripada berkoar-koar dengan nenek-nenek konpres belum di Jakarta, sementara ke Surabaya praktis hampir tidak pernah. Jadi berarti apa yang dikejar adalah biar masuk TV. Dengan lengkapnya berkas perkara pidana KDRT Ferry Irawan, Hotman pun menyebutkan jika dirinya siap bertempur di ruang sidang untuk membela Vena dan mematahkan bantahan pihak Ferry Irawan. Bagi Hotman, dengan ditahannya Ferry selama hampir 2 bulan, sudah menunjukkan kemenangan besar Vena atas laporan polisi yang telah dibuatnya terkait tuduhan KDRT. Karena itulah, Hotman pun mengklaim, dengan sekali argumen hukum dan kesaksian di pengadilan nanti, Ferry beserta timnya tidak bisa berkutik. Tunggu panggilan kan harus dilimpahkan ke pengadilan, nanti pengadilan yang menentukan tanggal sidang. Ya baguslah kalau udah siap. Ya, tapi sebenarnya dengan masuk ditahan sekian lama pun itu sudah hukuman yang sangat berat itu. Udah berapa bulan? Udah 2 bulan kan? Hampir. Itu udah hukuman yang sangat berat. Ya artinya secara awal ini Vena Melinda sudah menunjukkan kemenangan bahwa dia punya pelaporan polisi itu benar. Emang P19 bisa dia pencemaran nama baik? Oh ini udah hampir sudah tahap 2 kok. Sudah selesai P19. Belajar hukum lagi. Kalau kurang belajar praktek, datang ke senior lagi, gitu caranya, oke? Kan sudah penyerahan tahap kedua, ini udah dong. Mohon doanya sekali lagi, makasih banget buat yang selalu support aku di medsos aku. Doa kalian tuh berarti banget buat semua korban KDRT. Itu udah masuk substansi, Mas.
Yang jelas aku pengen lebih ini lagi ya, lebih semangat lagi aja. Menanggapi pernyataan Hotman Paris, Sunan Kalijaga tentu berjaga-jaga dengan berbagai argumen pembelaan hukum Ferry. Ya, Sunan mengaku siap beradu bukti di pengadilan untuk menghadapi Vena Melinda. Kalau dari pihak kami sudah kita pastikan kita mengikuti gayanya pihak sebelah. Maka saya selaku junior yang baik, saya mengikuti senior saya aja. Nggak perlu ada komunikasi lagi. Ya kita proses aja gitu. Nanti kan kita beradu bukti. Yang pasti Mas Ferry banyak cerita sama saya, termasuk hal-hal yang privasi yang mungkin saja nanti bisa disampaikan di persidangan terkait bagaimana dan apa kaitannya dengan siapa-siapa gitu. Tadi dia sampaikan semua sama saya. Ya, yang pasti dia kecewa ya. Dia kecewa, dia sampaikan ke saya, dia kecewa bahwa istri yang dia sangat sayangi ya tega artinya melakukan ini semua. Nah, saya cuma sampaikan ke Ferry bahwa dia harus hadapi dengan segala fakta-fakta yang ada. Artinya jangan dirangkai lagi dengan satu cerita-cerita kebohongan gitu, tapi lebih kepada kita fokus punya fakta dan bukti apa. Karena kita sudah bicara hukum, tidak bicara lagi bicara mengenai membangun opini publik. Dari kabar Hotman Paris yang angkat bicara terkait berkas perkara pidana KDRT Ferry Irawan yang sudah P21 di Kejaksaan Negeri Jawa Timur. Lantas, benarkah Hotman yang dikenal tidak gentar menghadapi siapapun dalam hukum memiliki sisi lain yang mengejutkan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa pemirsa semua untuk saksikan Intens 3 kali sehari kayak minum obat pokoknya ya. Pokoknya disaksikan terus, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Tak hanya pernyataan tajam Hotman Paris terkait berkas perkara KDRT Ferry Irawan saja yang membuat heboh. Pengacara yang dikenal nyentrik dalam hal gaya dan juga tajam dalam menelaah kasusnya juga memiliki sisi menarik lainnya. Ya, rupanya Hotman Paris pun memiliki minat dalam dunia tarik suara. Hal ini pun juga terlihat dari upayanya dengan meluncurkan single terbaru. Bahkan yang membuat menarik dalam launching single terbarunya tersebut dibanjiri banyak artis. Semuanya saya sendiri. Luar biasa, tangan dong. Penghargaannya itu adalah apa yang selama ini memang saya selalu encourage, selalu dorong anak muda atau orang muda agar selalu jangan ingin, tapi hargailah prestasi orang. Jangan ingin, jangan pansos, tapi hargailah prestasi orang. Jadi lagu ini adalah merupakan penghargaan mungkin terhadap prestasi saya. Dan mudah-mudahan lagu ini berguna untuk generasi muda. Kira-kira begitu. Karena memang saya dari daerah sudah berhasil menaklukkan ibu kota, berhasil menaklukkan para wanita cantik. Udah lama ini lagu, tapi ya itulah. Memang saya tidak tipe orang yang cari kansos gitu loh. Malah dia marah-marah terus sama hampir sebulan nyari gua. Kadang-kadang gua nanti udah kirim kontrak ya nanti. Itulah kira-kira jawabannya Pak ya. Jadi memang aku dari daerah, orang kaya daerah, tapi tidak kaya daerah, orang kaya daerah. Ya, saya 10 bersaudara dan 6 orang sarjana. Bayangin tahun 70-an semua udah sarjana dan semuanya lulusan universitas termahal yaitu Unpar Bandung, Universitas Katolik Parahyangan, mampu dari Danau Toba dikirim. Itu satu prestasi dan yang paling mengilhami saya adalah ibu saya yang secara biologis ibunya tiap hari bekerja. Dan lagu ini adalah salah satu
menggambarkan memang apa yang sudah saya peroleh. Terima kasih pada Pak Tito. Ini loh, kebahagiaan itu sebenarnya adalah apa yang menjadi passion kita, apa yang menjadi kemauan dalam diri kita. Kalau saya itu kemauannya ya bekerja tiap hari, walaupun penampilan saya begini, yang sepatunya dari Paris segala macam, tapi memang saya tiap hari kerja keras dulu, itu hobi saya, ya. Memang itu sudah bawaan, maksudnya mungkin itu bawaan biologis dari ibu saya selalu bilang itu. Ibu saya itu termasuk orang yang bangun jam 3 subuh. Saya juga sekarang jam 3 subuh, kalau mau DM saya jam 3 subuh pasti handphone saya udah hidup. Jam 5 saya udah kerja, jam 5 saya udah renang. Ya, tiap pagi begitu. Karena nggak bisa lagi. Bahkan kadang-kadang saya pulang dari HWK itu jam 2, jam 5 sudah bangun lagi. Jadi artinya bahwa memang saya dapat hobi baru tiba-tiba, yaitu suka party, tapi yang benar-benar party yang menguntungkan gitu loh. Dia menghasilkan uang, funnya tinggi, dan dapat cantik yang cantik. Sebagai salah satu advokat ternama di Indonesia, pergaulan Hotman Paris pun dikenal tanpa sekat. Dari mulai pejabat, pengusaha kaya raya, selebriti, dan juga rakyat jelata. Karena itulah, dalam memberikan pendampingan hukum, Hotman yang sudah malang melintang karirnya di kelas internasional juga dikenal paling getol dalam memberikan pendampingan hukum secara cuma-cuma kepada rakyat kecil yang sedang berjuang untuk mendapatkan keadilan. Keseriusan Hotman selaku advokat dalam memberikan pendampingan secara gratis kepada masyarakat juga terlihat dari usahanya mendirikan Hotman Paris 911, yaitu layanan hukum gratis kepada masyarakat awam soal hukum dan kurang mampu secara ekonomi. Ya, itu bagian dari Hotman 911, ya. Nanti saya mau seleksi lagi, nggak boleh lagi semua kasus. Karena nggak mungkin semua kasus saya tangani. Waktu kemarin di Bali ada 20 kasus. Program Hotman 911 adalah program di mana itu hanya nama formal dari apa yang sudah saya lakukan selama ini, memberikan bantuan hukum untuk kasus-kasus yang viral, yang menyentuh, yang benar-benar keterlaluan gitu loh, menyentuh hak asasi manusia. Walaupun saya sukses sebagai pengacara bisnis, itu sudah lama. Baik ya, memang itu khusus yang tidak mampu menyewa pengacara, khusus yang lemah. Ya gue udah kaya, udah cukup lah. Ya, jadi sebagian waktu jadi disisihkan nggak apa-apa lah. Toh juga saya tidak perlu persiapan, kan udah otomatis dari otak saya gitu loh. Selain dikenal sebagai advokat yang sering membela rakyat kecil yang membutuhkan advokasi hukum dan juga memiliki minat di dunia tarik suara dengan melaunching single terbarunya, benarkah Hotman pun tidak pernah gentar untuk menghadapi siapapun demi memperjuangkan keadilan bagi kliennya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai semua, jangan lupa tonton Intens setiap hari Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. Sosok advokat kondang Hotman Paris Hutapea juga memiliki sisi lain, yaitu di dunia seni. Ia pun juga meluncurkan single terbaru yang dibanjiri oleh para artis. Tak hanya itu, Hotman Paris adalah sosok advokat yang dikenal tidak gentar untuk menghadapi siapapun lawannya. Sikapnya itu pun dipicu oleh komitmennya demi mendapatkan keadilan hukum bagi siapapun yang membutuhkan pertolongan dan juga pendampingan hukum darinya sebagai advokat papan atas negeri ini. Di Palembang ada yang nangis-nangis, ada yang teriak-teriak, ada yang histeris. Memang keadilan itu di Indonesia sangat mahal. Keadilan itu di Indonesia sangat mahal. Kasihan lihatnya. Ya, tunggulah jam terbang biar semakin bagus, biar kayak gua gitu kan. Kan dia ngaku gua mentornya dia. Ya, nanti kalau amatin terus gaya gua bersidang biar kamunya pintar gitu loh. Ya saya ketawa lah coba. Saya sudah puluhan tahun terkenal.
sudah begitu di mana-mana saya. Kalau sekedar gosip-gosip kecil saya cuekin aja. Tapi kali ini sudah kelewatan. Sebelum ngomong mikir dulu, hadapi proses hukum dari saya. Semua tuduhan sama saya adalah fitnah. Hotman bukan tipe laki-laki seperti itu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.